Halo para sahabat, pada episode ini saya kedatangan seorang tamu, teman saya di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, yaitu Mbak Lydia. Nah, saya akan ngobrol dengan Mbak Lydia tentang suatu masalah yang sebetulnya mungkin juga tidak terlalu sering kita hadapi dalam hidup sehari-hari, yaitu kenyataan kan bahwa di dunia ini sebetulnya kan selalu saja ada sesuatu yang tidak normal, ya. Kita kadang-kadang menghadapi yang tidak normal, misalnya ada orang, kita bertemu dengan orang yang menderita sakit jiwa misalnya. Lalu ada juga yang orang misalnya kemampuan berpikirnya tidak seperti orang normal, atau mungkin ada satu alat dari badannya yang tidak berfungsi dengan baik dan seterusnya. Nah, kita bangsa Indonesia ini sering masih menghadapi mereka itu dengan sikap yang kurang tepat. Misalnya kita mengatakan orang cacat. Nah, sebetulnya kita tidak boleh mengatakan itu, atau orang gila dan sebagainya. Karena itu sekarang suatu peradaban baru yang mengajarkan kita bahwa orang-orang seperti itu disebut misalnya kaum disabilitas atau kaum difabel. Kalau difabel itu artinya mempunyai kemampuan yang different atau berbeda. Jadi bukan mereka tidak bisa apa-apa, kemampuannya berbeda kok dari orang yang normal dan seterusnya. Itu cara-cara yang lebih beradab menghadapi orang-orang. Nah, saya ingin, marilah kita mencoba mengerti seperti apa sebetulnya suka duka ya dari orang. Nah, ini kita ambil bukan orangnya yang menderita itu sendiri, tetapi keluarganya, ya, keluarga yang di dalamnya ada orang yang mengalami tadi masalah tadi. Nah, supaya kita bisa mengerti, seperti itu, jadi kita bisa empati. Baik, saya akan bertanya kepada Mbak Lydia karena beliau ini mempelajari itu tadi suatu orang yang harus merawat ya anggota keluarganya yang mengalami sakit jiwa, yaitu khususnya schizophrenia. Ya. Oke, baik Mbak Lydia, saya ingin tanya dulu, kira-kira kalau di seluruh Indonesia ini aja lah ya, ada berapa banyak ya orang yang mengalami itu sehingga ada sekian keluarga yang harus merawat anak yang seperti itu atau orang yang seperti itu. Bagaimana Mbak? Ya, terima kasih Prof. Paulus. Kalau berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia tahun 2018 atau Riskesdas tahun 2018 memang tercatat ada 450.000 orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia. Artinya 450.000. Iya. Angka itu kelihatan kecil dan memang biasanya ini underestimate ya, Prof. Paulus. Biasanya kenyataannya jumlahnya jauh lebih banyak karena tidak semua orang mau menyatakan bahwa ada anggota keluarganya atau dirinya mengidap sakit jiwa gitu ya. Dan ini kalau di dalam 1.000 rumah tangga itu setidaknya ada 7 orang ya dalam 1.000 rumah tangga itu menderita gangguan jiwa berat. Nah, data ini sekali lagi ini bisa jadi lebih besar dari kenyataannya gitu ya. Dalam kenyataannya. Mungkin itu Prof. Paulus yang bisa saya gambarkan. Ya. Baik, nah kemudian saya dengar nih Mbak Lydia ini melakukan penelitian ya tentang itu tadi orang yang di keluarganya ada yang menderita itu sehingga dia harus menjadi
orang yang merawatnya lah. Kira-kira bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya itu kalau dari sudut pandang caregiver ya, Prof. Paulus, bahwa itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu hal yang tidak bisa diatasi gitu, jika ini dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Dari dukungan baik pemerintah, baik keluarga gitu, itu menjadi satu hal yang penting buat mereka gitu. Karena sebagian besar caregiver ini kan ada beberapa jenis. Caregiver ya, itu artinya apa? Kalau yang merawat orang dengan skizofrenia gitu. Jadi orang yang merawat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, itu yang kita sebut sebagai caregiver. Ya. Nah, tapi dalam konteks ini keluarga itu menjadi caregiver informal, Prof. Paulus, bukan caregiver formal seperti perawat gitu ya di layanan kesehatan yang formal, atau nursing home misalnya, atau panti-panti, tidak seperti itu. Jadi ini benar-benar keluarga sebagai informal caregiver. Nah, caregiver ini ada beberapa jenisnya, Prof. Paulus. Jadi kalau ditanya bagaimana responsnya gitu ya mereka terhadap peran mereka dalam merawat orang dengan skizofrenia, tentu saja berbeda. Jadi ada yang orang tua, anak gitu ya, ada yang berstatus sebagai saudara kandung, ada yang juga pasangan gitu yang merawat pasangannya yang menderita sakit jiwa. Tentu keempat tipe caregiver ini memiliki pengalaman yang berbeda gitu ya, dan dinamikanya juga berbeda. Walaupun dari sejak kemunculannya penyakit ini itu hampir punya respons yang sama. Artinya penyakit ini biasanya oleh orang Indonesia ini adalah penyakit yang terkait dengan hal yang supranatural gitu, Prof. Paulus. Artinya ini sesuatu yang ini hasil guna-guna, ini merupakan misalnya disantet orang, atau ini bahkan dikaitkan dengan aspek keagamaan, religiusitas. Oh, ini kurang iman, misalnya kayak gitu ya. Jadi itulah yang hal yang menjadikan penyakit ini semakin terstigma di dalam masyarakat gitu. Dan pada awalnya semua caregiver ini melalui proses pengalaman pengobatan untuk mereka anggota keluarganya sakit jiwa ini adalah pengobatan-pengobatan yang sifatnya tadi, karena dianggapnya sumber penyakitnya adalah yang tadi supranatural gitu. Jadi akhirnya datangnya ke misalnya ya orang pintar, yang disebut orang pintar tanda kutip gitu ya, lalu ke pengobatan-pengobatan tradisional gitu. Dan ini belum sampai ke layanan medis. Biasanya untuk satu keluarga itu bisa mengalami tahunan ya melalui pengobatan ini sampai akhirnya baru ke pengobatan medis. Tapi ada juga keluarga yang memang sejak awal itu ketika kemunculan penyakit ini memang sudah masuk ke pengobatan medis gitu. Jadi ini berbeda-beda pengalamannya Prof. Paulus ya. Memang biasanya bagi orang yang sudah mengalami melakukan pengobatan di pengobatan non medis itu mereka harus ke sana kemari dengan biaya yang juga tidak sedikit gitu ya, dan itu juga ternyata tidak terlalu menghasilkan perubahan gitu yang terjadi dalam diri anggota keluarganya gitu, dan itu menimbulkan stres tersendiri ya bagi anggota keluarga, bahkan konflik antar anggota keluarga, bagaimana kemudian mereka harus merawat anggota keluarganya gitu ya, itu seringkali terjadi gitu, apalagi ketika yang menjadi caregivernya itu adalah saudara kandung, itu lebih banyak konflik yang terjadi karena apa itu misalnya? Iya, karena kalau orang tua dan kalau caregiver orang tua dan anak, Prof. Paulus, itu kan melekat pada peran pengasuhan. Artinya kalau orang tua punya anak yang menderita skizofrenia gitu ya, di dalam masyarakat Indonesia ya, namanya orang tua itu kan harus mengasuh anaknya gitu ya. Maksudnya dia masih menjadi
tanggung jawab orang tua, dan begitupun sebaliknya, anak itu punya kewajiban baik secara norma sosial maupun norma agama bahwa orang tua merawat anak, anak merawat orang tua, gitu. Itu sesuatu yang dianggap norma bersama. Ya. Tapi kalau saudara kandung itu kan peran perawatan itu optional gitu, pilihan gitu ya. Dia boleh merawat, boleh enggak gitu. Dia punya pilihan itu. Tapi kalau orang tua dan anak itu seperti tidak ada pilihan gitu. Masyarakat membatasi pilihan, dia nggak bisa, dianggapnya nanti menelantarkan misalnya gitu ya. Itu tambah kualat ya. Jadi tambah lagi gitu ininya. Bebannya itu lebih tambah lagi gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian kalau saudara kandung itu ya tentu saja berbagi dengan saudara kandung lain di dalam merawat anggota keluarga, entah itu kakaknya atau adiknya, itu pasti menimbulkan banyak konflik gitu ya di dalam keluarga gitu. Nah, kalau pasangan ini menariknya adalah beberapa yang saya ajak bicara gitu ya. Mereka tetap bertahan di dalam institusi perkawinan dengan pasangannya yang menderita sakit jiwa itu karena memang sebagian besar pasangannya kebetulan semuanya istri yang merawat suaminya yang menderita sakit jiwa itu. Jadi mereka ya memang punya sejak awal itu secara nilai itu kuat dalam hal memandang institusi perkawinan gitu. Jadi dia melihat bahwa institusi perkawinan itu ya harus dijaga gitu ya. Ini berangkat lagi dari nilai agama misalnya gitu. Ya. Tapi juga ada dari individunya itu sendiri memang punya mereka terbiasa hidup dalam situasi yang struggling gitu sejak kecil gitu. Mereka bisa menghadapi beragam masalah dari kecil, sehingga ketika dia memiliki pasangan yang menderita sakit jiwa itu bagian dari challenge lainnya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang menerima situasi itu. Ya gitu. Jadi memang ada faktor besar jumlahnya atau yang kecil jumlahnya yang kecil sebenarnya. Kebanyakan ya dalam situasi ya berpisah dan mengembalikan lagi kepada keluarganya gitu. Kebanyakan kan tidak bertahan situasinya, makanya bagi orang pasangan-pasangan yang tetap bertahan gitu dan merawat suaminya atau istrinya yang menderita sakit jiwa itu kemudian itu menjadi sesuatu yang perlu pemahaman yang lebih mendalam gitu. Dan itu ternyata memang berangkat dari nilai yang sangat kuat dari diri masing-masing si pasangan ini gitu ya, individu ini gitu. Nah sekarang Mbak Lydia, kalau dari segi pribadi ya, orang itu apakah dia orang yang legowo mau menerima situasi itu atau tidak, malah dikembalikan kepada keluarganya dan sebagainya. Nah sekarang kira-kira bagi orang-orang itu ya yang terpaksa atau tidak terpaksa merawat anggota keluarganya itu, apakah dia bisa diringankan ya, atau malah tambah berat gara-gara situasi sosial di lingkungannya? Bagaimana ini? Ya, yang saya lihat mereka yang bertahan dan tetap merawat ya, karena ada beberapa juga yang mengalihkan ke institusi lain, misalnya panti gitu ya. Tetapi ini tetap bertahan pada institusi keluarga, artinya dirawat di lingkungan keluarga gitu. Itu adalah mereka-mereka yang memang satu memiliki dukungan sosial dari sekitar yang cukup kuat gitu ya. Oh. Jadi artinya tidak hanya dari keluarga lingkaran terdekat gitu, tetapi juga dari dukungan sosial dari pihak lain gitu.
misalnya komunitas-komunitas yang ada yang membahas tentang komunitas, misalnya yang saya tahu itu ada komunitas peduli skizofrenia Indonesia yang mereka bisa saling support gitu ya sesama. Tapi kan berarti bukan di dalam ketetanggaan ya, itu ada suatu organisasi gitu ya? Ya, ada juga di dalam ketetanggaan yang memang misalnya RT-nya yang sangat suportif gitu, sehingga ketika terjadi relapse atau kekambuhan itu bisa dibantu gitu bersama-sama gitu, bukan malah memberikan stigma dan melakukan eksklusi gitu ya terhadap penderita orang dengan skizofrenia ini dan keluarganya, tidak. Jadi itu hal-hal yang memang mendukung kenapa kemudian mereka tetap bertahan ya dalam peran perawatan itu gitu. Ya, nah saya kira ini kan sebetulnya ya menurut saya ya itu dunia mereka ya, keluarga yang terkena masalah ini itu kan seperti dunia yang terasing, tidak terlalu banyak orang yang mau ikut berpikir tentang itu ya. Mereka tidak mengganggu saja sudah bagus ya, tetapi mereka ya itu kan urusan mereka. Nah sekarang ini kalau kita lihat di dalam komunitas-komunitas lah ya, apakah kalau di kota itu atau di pedesaan, itu umumnya pandangan masyarakat terhadap terhadap keluarga yang mengalami masalah ini, atau bahkan kepada anak atau orang yang bersangkutan si penderita itu, umumnya seperti apa ya perilaku lingkungan? Umumnya sih nggak eksklusif, Prof. Paulus. Makanya kan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih melakukan pasung ya. Itu kan yang masih menjadi PR bersama gitu. Karena pasung ini kan sebenarnya pasung, orang dipasung, Pak. Ya, itu kan sebenarnya manifestasi dari ketidakberdayaan keluarga dalam mengatasi anggota keluarganya yang sakit jiwa. Pertama, mereka tidak tahu gitu ya, harus bagaimana gitu dengan anggota keluarga yang sakit jiwa, mau diapain gitu. Sementara kedua, itu mereka khawatir dengan stigma yang muncul, yang dilekatkan kepada mereka kalau ada anggota keluarganya ini ketahuan yang memiliki simptom-simptom yang dianggap tanda kutip gitu di masyarakat itu pasti akan dibilang gila gitu ya, sehingga pilihan yang bisa dilakukan adalah memasung anggota keluarganya gitu. Bahkan makanya banyak ya dari warga-warga yang memiliki keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sakit jiwa itu kemudian dalam ketidakberdayaan itu melakukan pemasungan gitu. Ya. Jadi ini sih kalau pemasungan ya Mbak Lydia ya, kita sering mendengar itu dan kita sih merasa sangat prihatin ya, ada manusia yang dipasung. Ada nggak ya kira-kira data tentang banyaknya orang yang sekarang masih dipasung itu kebanyakan pasti di desa ya, bukan di kota, bagaimana? Kalau dari data di Pusdatinnya Kementerian Kesehatan gitu, prevalensi rumah tangga ya yang pernah dipasung itu baik perkotaan maupun perdesaan itu hampir sama, Pak. Waduh, hampir sama Pak gitu. Ya, jadi sekitar 31,1% untuk perkotaan dan 31,8% untuk perdesaan gitu. Ini berdasarkan Riskesdas tahun 2018 yang pernah dipasung ya. Artinya situasi ini tidak hanya melibatkan yang kita anggap orang perdesaan yang melakukan itu, tapi juga di perkotaan juga ini. Nah, sebenarnya ini kan sangat terkait dengan itu tadi, Prof. Paulus. Jadi bagaimana kemudian stigma itu membatasi orang untuk bisa leluasa beraktivitas dalam lingkungan sosialnya gitu. Dan lain tahu gitu ya, ada anggota keluarganya yang menderita sakit jiwa, itu pasti tidak hanya yang menderita sakit jiwa yang mengalami stigma, tapi seluruh keluarganya itu akan mengalami stigmatisasi gitu. Ya. Bahkan
Ya. Misalnya terkait dengan misalnya jangan nikah dengan, pokoknya jangan pernah berhubungan dengan orang itu karena nanti ini bisa diturunkan, misalnya kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu. Jadi makanya banyak orang yang tidak coming out gitu loh Pak, tidak mendeklar bahwa ada anggota keluarganya loh yang sakit jiwa. Kebanyakan kan menutupi ya. Ya, sekarang begini Mbak Lydia, di negara kita atau masyarakat kita ini kan sudah setidaknya ada RT RW ya, yang bisa berhubungan dengan kelurahan, bisa berhubungan dengan rumah sakit atau apapun ya. Nah, bagaimana mungkin, apalagi di daerah yang perkotaan, ada orang dipasung ya, lalu tetangganya mungkin diam saja, tetapi ketua RT RW juga tidak tahu, sehingga terjadilah satu kejadian yang sebetulnya menurut saya ya itu masih pertanda masyarakat yang peradabannya kurang tinggi ya. Itu apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu? Artinya ini yang disebut pendidikan masyarakat ya. Artinya masyarakat kan harus dididik. Ya, siapa yang memulai? Ya pemerintah. Mendidiknya melalui apa? Yaitu tadi, misalnya kalau sampai ada pemasungan di satu RT RW dan sebagainya, nah pemerintah mengambil tindakan atau apa, itu terjadi apa enggak? Atau itu kita lemparkan saja kepada kebudayaan di masyarakat itu yang terus mengembangkan itu terus-menerus, bagaimana? Sebenarnya di pemerintah kan ada program bebas pasung ya Prof. Paulus ya. Oh, sudah. Jadi ada udah sejak tahun 2017 kalau nggak salah di Kementerian Sosial memang ada program bebas pasung dan di Kementerian Kesehatan juga ada Prof. Paulus. Nah, masalahnya kemudian adalah ketika mereka sudah dibebaskan dari pasung gitu ya, lalu ditampung di layanan kesehatan, misalnya di treatment di institusi-institusi kesehatan seperti rumah sakit jiwa. Lalu setelah itu kan ketika dia recovery, dia kembali lagi, dikembalikan lagi ke keluarganya. Nah, masalahnya kan kemudian mereka yang memiliki sakit jiwa ini itu ada kemungkinan untuk relapse, untuk kambuh. Tapi masalahnya kan anggota keluarga lain yang merawat itu kan belum tentu tahu bagaimana kemudian kalau relapse itu seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana harus apa yang harus dilakukan, menghubunginya siapa gitu ya untuk daerah-daerah dengan program bebas pasung yang baik gitu ya, dan dia terus mendampingi anggota keluarga dalam dalam merawat anggota keluarga yang sakit jiwa, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang setelah sembuh langsung dikembalikan keluarga tapi tidak didampingi misalnya kayak gitu, dan belum lagi bicara tentang akses layanan dari rumah ke layanan rumah sakit jiwanya. Biasanya kan rumah sakit jiwa adanya nggak di kota kecamatan tapi di kota kabupaten, bahkan di kota provinsi gitu ya. Jadi ini kan bukan sesuatu yang bisa semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi memang kuncinya tadi benar Prof. Paulus bahwa harus ada kesadaran yang awareness tentang kesehatan jiwa ini gitu ya. Artinya mereka yang sakit jiwa itu ya harusnya juga ditreatment seperti penyakit-penyakit lain gitu, tidak bedanya. Mereka kan dipasung karena simptom penyakitnya yang cenderung misalnya delusi, halusinasi, agresi gitu ya. Itu kan yang dikhawatirkan oleh anggota keluarga bisa merugikan anggota masyarakat lain sehingga dia dipasung. Tapi sebenarnya kan dengan treatment yang tepat itu kan sebenarnya bisa diatasi gitu ya. Tapi sekali lagi pengetahuan ini belum tentu dimiliki oleh anggota keluarga. Ya. Karena bisa jadi anggota keluarga juga masih punya pikiran ini adalah satu penyakit yang dipengaruhi oleh tadi supranatural, sesuatu yang disantet. Nah itu belum lagi berhadapan dengan budaya itu Pak, budaya. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya, sebetulnya kita kan kalau saya lihat tadi kelihatannya kuncinya adalah pendidikan masyarakat ya. Tetapi ini kan bisa melalui lembaga di mana semua orang Indonesia itu
memang pernah mengalami, yaitu sekolah. Menurut saya sekolah itulah di mana setiap manusia Indonesia ini harus mengerti persoalan-persoalan yang seperti itu. Karena itu kan akibatnya kan bisa sangat serius kan. Kan nggak mau kita peradaban kita masih tetap berada di level yang seperti itu. Nah, menurut Mbak Lydia, apakah pernah mengetahui tentang itu tadi bebas pasung, tentunya oleh Departemen Kesehatan, oleh Departemen Sosial? Apakah cuma bilang, bebas pasung, tapi sampai di mana gemanya itu? Apakah mereka juga memasuki Departemen Pendidikan untuk supaya sekolah pun memberikan sosialisasi tentang masalah ini? Kira-kira sudah sampai di mana itu? Ya, sebenarnya kalau di sekolah itu lebih kepada early prevention program kali ya, Prof. Paulus ya. Artinya gini, penyakit ini kan muncul di early adulthood ya Pak, ya Prof ya, untuk skizofrenia ya. Misalnya dia sekitar akhir-akhir SMA dan awal-awal kuliah lah gitu ya, di usia-usia itu gitu. Artinya ini kan sesuatu yang kalau kita bicara upaya kesehatan itu kan ada upaya promotif, preventif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif gitu ya. Nah, kalau mau bicara tadi bagaimana ini mengatasinya, ya upaya-upaya itu harus sama. Yang selama ini, yang masih sekarang terjadi adalah upaya kuratif kan, maksudnya orang yang sakit gitu yang diobatin gitu. Sama seperti penyakit-penyakit lain, tapi kan bagaimana kemudian upaya kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif itu juga menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, promotifnya tadi bisa melalui institusi-institusi pendidikan, misalnya bagaimana kemudian memainstream bahwa kesehatan itu tidak hanya dilihat hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan sosial, spiritual, emosional gitu ya. Semua yang keseluruhan itu harus ada misalnya kayak gitu. Tapi itu kan dalam arti memberi pendidikan tentang penyakit yang kemungkinan bisa mengena kita, begitu kan, yang promotif tadi. Tapi maksud saya juga mendidik suatu pengetahuan bahwa hal seperti itu bisa terjadi di lingkungan masyarakat siapapun. Nah, bagaimana kamu harus bersikap? Nah, jadi maksud saya, ya anak-anak kecil pun harus sudah dikasih tahu bahwa kalau ada tetanggamu atau siapapun, kamu tidak boleh bilang ini anak orang cacat atau orang gila atau dijauhi atau ditertawakan apa-apa. Itu kan sikap yang semacam itu tuh mestinya juga harus diajarkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia supaya kita bisa ikut meringankan ya beban dari orang-orang itu. Kira-kira itu juga sudah ada apa belum ya di dalam pendidikan di sekolah? Kalau di sekolah paling pencegahan kayak misalnya bullying kayak gitu aja Pak, Prof. Tapi nggak yang sifatnya yang sifatnya mungkin itu termasuk pada nilai-nilai universal ya, misalnya tidak boleh membedakan orang. Tapi kan harus secara spesifik ya, tidak boleh membedakan kan selama ini narasinya di buku-buku pelajaran itu adalah tidak membedakan misalnya suku, agama, ras kayak gitu kan. Tetapi juga harusnya ya seharusnya memasukkan juga bahwa tidak membedakan juga dalam konteks tadi disabilitas misalnya, mungkin itu bisa masuk ke dalam kurikulum ya Prof. Paulus ya. Sehingga bahwa inklusi yang dimaksud gitu ya tidak hanya sebatas syarat tadi ya, suku, agama, ras dan segala macam, tetapi juga merambah pada domain lain persoalan gitu dari disabilitas kayak tadi kan. Nah, oke, baik ya. Jadi memang kita ini ternyata di negara kita tuh masih banyak bidang permasalahan yang sepertinya jauh gitu ya dari perhatian manusia gitu, termasuk perhatian dari pemerintah. Jadi oleh karena itu saya merasa secara sosiologis ya, ini sebaiknya juga harus ada kekuatan masyarakat ya, kekuatan masyarakat. Nah itu melalui apa? Tadi Mbak Lydia sudah mengatakan
misalnya organisasi apa yang namanya yang berhubungan dengan skizofrenia tadi, misalnya mereka harus memperjuangkan, hey, tolonglah masalah kami diperkenalkan ya setidaknya kepada masyarakat luas karena kami mengalami ini, dan mereka bisa menjadi pressure group ya, kelompok yang menekan ya pemerintah dan yang lain-lain. Sebenarnya sudah terjadi, Prof. Ini kan penggiat kesehatan jiwa itu kan kemudian berhasil akhirnya menggolkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya tahun 2014. Itu kan sebenarnya 2014, Prof. Cuman persoalannya adalah undang-undang itu kan harus diturunkan ke dalam peraturan-peraturan yang lebih turun lagi turunannya gitu. Nah, itu yang turunannya masih belum digarap sampai sekarang. Jadi undang-undangnya sendiri sudah ada, tetapi gimana itu turunannya itu harus itu yang penting ya. Ya. Dan jadi sehingga itu bisa political will-nya juga belum sampai di situ itu berarti ya. Ya, political will-nya sampai pada pengesahan undang-undang kesehatan jiwa, iya sudah. Tetapi dan satu lagi ada undang-undang tentang disabilitas, penyandang disabilitas ya. Undang-undang disabilitas juga sudah, dan di dalamnya untuk mereka yang menderita sakit jiwa itu masuk ke dalam disabilitas mental. Cuma itu memang kemudian masih ditunggu langkah-langkah selanjutnya bagaimana undang-undang ini diturunkan dalam peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka gitu. Efektif ya, betul-betul. Ya. Baik, para saudara sekalian, itulah salah satu masalah di dalam masyarakat kita. Maka itu ini suatu perhatian juga dari para sosiolog, juga harus memperhatikan masih seperti itulah keadaan masyarakat kita. Nah, baik, semoga masalah ini bisa juga akhirnya mendapatkan perhatian yang sesungguhnya ya dari pemerintah, bukan hanya separuh-separuh tetapi yang sesungguhnya, karena ini merupakan peradaban bangsa. Nah, coba kalau kita cek bangsa-bangsa lain yang sudah peradabannya lebih tinggi, pasti masalah ini saya kira jauh sudah lebih baik. Masa kita mau masyarakat kita masih dalam taraf yang seperti ini? Jadi itu masalah peradaban bangsa, karena itu ini termasuk hal yang bagus kita diskusikan di sini. Baik, Mbak Lydia, terima kasih sudah menemani saya berdiskusi di sini, dan terima kasih kepada semua para sahabat pemirsa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih, Prof.